Rasio bagi Allah, pendahuluan. Dad Father berkata, bagi saya kurangnya iman Anda, mengkhawatirkan. Kedua pihak sama-sama benar. Pada masa sekarang, ada jurang yang besar antara liberalisme dan konservatisme. Masing-masing pihak bukan hanya menuntut Anda menolak pihak yang lain tetapi mengharuskan Anda memandang rendah pihak yang lain, setidaknya, sebagai orang gila, atau, sebaiknya, sebagai orang jahat. Khususnya ketika agama yang menjadi pokok pembahasan. Kaum progresif merasa ngeri melihat fundamentalisme bertumbuh dengan cepat dan orang-orang yang belum percaya dicela. Mereka menuding bahwa politik telah berpihak kepada kaum kanan, didukung oleh megahertz dan memperalat orang-orang percaya ortodoks. Kaum konservatif tidak pernah lelah untuk mencela perkembangan masyarakat yang semakin skeptis dan relativistis. Mereka berkata bahwa universitas-universitas, perusahaan-perusahaan media yang besar, dan lembaga-lembaga ternama sudah menjadi sangat sekuler dan mengendalikan kebudayaan. Mana yang benar, skeptisisme ataukah iman yang sedang berkuasa di dunia pada masa sekarang? Jawabannya adalah kedua pihak sama-sama benar. Skeptisisme, ketakutan, dan kemarahan terhadap agama tradisional semakin bertambah kuat dan berpengaruh. Tetapi pada saat yang sama, kepercayaan ortodoks dan sehat dalam iman-iman tradisional juga semakin berkembang. Jumlah penduduk yang tidak pergi ke gereja di Amerika Serikat dan Eropa pelan-pelan semakin meningkat. Jumlah orang-orang di Amerika yang menjawab, tidak memilih agama manapun, kepada pertanyaan-pertanyaan jajak pendapat meningkat sangat pesat, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat pada dekade terakhir. 1 abad yang lalu, sebagian besar universitas di Amerika telah bergeser dari sebuah dasar Kristen kepada sebuah dasar yang sekuler. Akibatnya, hanya sedikit orang yang beragama tradisional yang memiliki kedudukan di lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh budaya. Tetapi meskipun orang-orang yang melihat diri mereka sebagai orang-orang yang tidak memilih agama pun semakin banyak, namun gereja-gereja tertentu dengan kepercayaan yang dianggap sudah ketinggalan zaman kepada Alkitab yang infalibel dan mujizat semakin berkembang di Amerika Serikat, bahkan meledak di Afrika, Amerika Latin serta Asia. Bahkan di banyak negara Eropa, ada pertambahan jumlah pengunjung gereja, dan walaupun sekularisme berkembang di kebanyakan universitas dan perguruan tinggi, kepercayaan agama tetap bertumbuh di beberapa tempat di dunia akademis. Diperkirakan 10 hingga 25% dari semua guru dan profesor filsafat di Amerika adalah orang Kristen Ortodoks, meningkat dari jumlah yang kurang dari 1% 30 tahun yang lalu. S. Stanley Fish, seorang akademisi terkenal telah memperhatikan kecenderungan tersebut ketika dia berkata, ketika Jacques Derrida meninggal dunia, pada November tahun 2004, saya ditelepon oleh seorang wartawan yang ingin mengetahui apa yang akan menggantikan teori tingkat tinggi dan 3 serangkai yang berkuasa, ras, jenis kelamin, dan kelas sosial, sebagai pusat energi intelektual di dunia akademis. Saya menjawabnya secara singkat, agama. Singkatnya, dunia sedang terpolarisasi oleh agama. Dunia sedang menjadi semakin beragama dan semakin kurang beragama, sekuler, pada saat yang sama. Dulu ada sebuah kepercayaan yang kuat bahwa negara-negara Eropa yang sekuler adalah pelopor bagi bagian dunia yang lain. Di negara-negara Eropa yang sekuler itu, agama dipercaya akan menjadi semakin lemah atau akan mati. Tetapi teori bahwa perkembangan teknologi akan membawa sekularisasi sekarang sedang ditinggalkan atau dipikirkan ulang secara radikal. Bahkan Eropa mungkin tidak akan menghadapi masa depan yang sekuler, karena kekristenan tetap mengalami pertumbuhan meskipun pelan dan Islam sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.